Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok E akan menjelaskan tentang bagaimana pengendalian penyakit pada tanaman cengkeh, kopi, dan kelapa sawit. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Velen Natalia, NIM akhir 117. Nama saya Pina Lestari, NIM 023. Nama saya Safira, NIM 135. Kemudian ada penyakit pada tanaman cengkeh. Yang pertama itu ada penyakit bakteri pembuluh kayu cengkeh. Penyakit BPKC merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Pseudomonas cigigi. Penularan penyakit BPKC dari pohon sakit ke pohon sehat melalui vektor berupa serangga Hidola pulva di Sumatera dan H. satriata di Jawa. Penularan penyakit ini dapat pula melalui alat-alat pertanian seperti golok, gergaji, dan sabit. Kemudian untuk gejala serangannya itu, daunnya gugur secara mendadak, kemudian ranting-ranting pada pucuk mati, kadang-kadang percabangan atau seluruh tanaman layu mendadak dan mengakibatkan daun menjadi kering. Kematian tanaman cengkeh akibat penyakit ini dapat berlangsung cepat, yaitu antara 3-12 bulan. Kemudian untuk pengendaliannya, apabila gejala serangan ditandai dengan gugurnya daun di bagian pucuk pohon, maka pangkal batang atau akar segera diinfus dengan antibiotika oksitetrasiklin atau OTC sebanyak 6 gram per 100 ml air. Kemudian penyemprotan insektisida Metajor 25 EC, Akodan 35 EC, Kurokron 500 EC, dan DAS 2,5 EC. Pohon-pohon yang terserang berat sebaiknya ditebang dan dibakar. Kemudian ada penyakit cacar daun cengkeh atau CDC. Penyakit CDC dapat menyerang tanaman cengkeh mulai dari pembibitan sampai tanaman produksi. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Phyllostoca cigigi. Cara penularan penyakit CDC adalah melalui angin dan air hujan atau melalui bibit. Kemudian untuk gejala serangannya, pada permukaan atas daun timbul bercak-bercak yang menggelembung seperti cacar. Pengendaliannya, penyemprotan fungisida dengan beberapa jenis fungisida antara lain Delesen MX 200 0,% Manev Brestan 0,3%, Dipolatan 0,2%, dan lain sebagainya. Kemudian ada sanitasi kebun. Daun ranting dan biji dari tanaman sakit yang jatuh ke tanah sebaiknya dikumpulkan dan dibakar. Pohon-pohon yang terserang berat sebaiknya ditebang dan dibakar. Kemudian ada embun jelaga. Penyebab penyakit ini adalah jamur Capnodium sp dan Limacinula samoensis. Jamur tersebut hidup pada kotoran serangga Coccus viridis green, kutu daun yang menempel pada daun. Serangga dapat disebarkan oleh semut dari Kemudian untuk gejala serangan, pada permukaan daun tampak lapisan berwarna abu-abu kehitaman. Pada serangan berat, lapisan hitam akan menutup permukaan daun, tangkai daun, dan ranting. Akibat serangan penyakit ini, tanaman menjadi
Lapisan hitam pada permukaan daun dapat dihilangkan dengan penyemprotan larutan kapur sirih 1-2%. Untuk mengendalikan kutu daun dapat dilakukan dengan penyemprotan insektisida. Selanjutnya, penyakit yang terdapat pada tanaman kopi. Yang pertama adalah karat daun atau Hemileia fastatrix. Nah, penyakit karat daun ini biasanya disebabkan oleh jamur Hemileia. Penyakit ini menyerang tanaman kopi di pembibitan maupun tanaman dewasa. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan penyakit adalah lingkungan, yaitu suhu, kelembapan udara, curah hujan, dan sinar matahari. Kemudian pada gejala serangan, pada bagian bawah daun biasanya tampak bercak berwarna kuning muda, selanjutnya berubah menjadi kuning tua. Nah, pada bagian tersebut akan terlihat jelas tepung yang berwarna oranye. Nah, tepung tersebut adalah Uredospora jamur Hemileia fastatrix tadi. Nah, gejala lanjut itu pada daun tampak bercak coklat yang saling bergabung menjadi lebih besar, kemudian mengering dan akhirnya akan gugur. Nah, untuk pengendalian dari penyakit ini bisa dilakukan kultur teknis, yaitu dengan melakukan penyiangan, pemupukan, pemangkasan, dan pengolahan naungan. Kemudian ada aplikasi fungisida nabati, dan langkah terakhir pengaplikasian fungisida kimia yang berbahan aktif tembaga secara kontak, misalnya Nordox, Coside, Cuprafid, dan Ditan, serta fungisida yang berbahan aktif triadimefon yang secara sistemik, yaitu Dileton, Anvil, dan Tilt. Penyakit selanjutnya adalah bercak daun atau Cercospora covicola. Nah, penyakit bercak daun kopi ini disebabkan oleh Cercospora covicola yang disebut juga dengan brown eye spot. Penyakit ini biasanya menyerang daun pada saat pembibitan. Nah, penyakit ini juga dapat menyerang buah kopi. Gejala serangan yang sering muncul terjadi pada daun yang tua, terdapat pusat berwarna putih kelabu. Nah, sering tampak pada seperti tepung hitam yang merupakan konidium, jamur bercak-bercak coklat, coklat kemerahan, atau bahkan coklat tua. Nah, serangan yang paling berat dapat menyebabkan daun menjadi rontok, kemudian bercak pada buah menyebabkan kulit buah mengering dan keras sehingga buah sukar untuk dikupas. Untuk pengendaliannya, ketika menggunakan fungisida kimia, misalnya fungisida mancozeb seperti Ditan dan Delsen. Nah, bisa juga diatur kelembapannya dengan kelembapan dikurangi dengan mengurangi penyiraman, menjarangkan atap penaungan sehingga sinar matahari dapat langsung masuk. Kemudian ada sanitasi dengan menggunting daun yang sakit kemudian dibakar atau dibenamkan di dalam tanah. Dan yang terakhir, penyakit pada buah dapat dikurangi dengan mengatur peneduh. Penyakit yang ketiga adalah jamur upas atau Upasia salmonicolor. Penyakit jamur upas disebabkan oleh Upasia salmonicolor atau dikenal dengan nama Cartisium salmonicolor. Nah, penyakit ini dapat menyerang batang, cabang, ranting, dan buah kopi. Untuk gejala serangannya, penyakit ini memiliki gejala yang khas. Serangan jamur upas adalah cabang atau ranting yang terserang layu mendadak. Gejala awal dimulai jamur ini membentuk stadium sarang laba-laba berupa lapisan hifa tipis. Nah, sebelum mengadakan penetrasi ke dalam jaringan, terlebih dahulu jamur membentuk gumpalan hifa yang sering dibentuk pada lentisel. Stadium ini disebut stadium bongkol semu. Nah, pada bagian sisi bawah cabang atau sisi cabang yang ternaungi, jamur ini membentuk kerak berwarna merah jambu yang merupakan stadium corticium dan yang terdiri atas lapisan himenium. Terakhir, stadium nekator berupa bintil-bintil kecil berwarna orange kemerahan
pada kayu yang umumnya telah mati karena serangan jamur tersebut. Kemudian serangan pada buah bermula nekrosis dari pangkal buah sekitar tangkai, kemudian meluas ke seluruh permukaan hingga mencapai endosperma. Untuk pengendaliannya, yang pertama, kelembapan bisa dikurangi dengan memangkas tanaman kopi dengan pengaturan pohon penaung. Yang kedua, ranting, cabang, dan batang yang sakit diolesi dengan fungisida tembaga yang memiliki konsentrasi 10% seperti Nordox, Cuprafit, atau fungisida tridemorph seperti Calyxin RM. Dan yang terakhir, buah-buahan yang sakit dipetik, dikumpulkan, dan lalu dibakar atau dipendam. Penyakit selanjutnya adalah jamur akar. Nah, penyakit jamur akar ini sering menyerang tanaman kopi, adalah jamur akar putih, akar coklat, dan akar hitam. Penyebabnya, masing-masing penyakit tersebut adalah jamur akar putih yang disebabkan oleh Rigidoporus lignosus, jamur akar coklat disebabkan Pelinus noxious, dan jamur akar hitam yang disebabkan oleh Roselina bunodes. Gejala serangannya, akar yang terserang jamur akar putih tampak miselium jamur berwarna putih pada perakaran, kemudian berubah warna menjadi kuning gading. Untuk akar yang terserang jamur akar coklat biasanya tertutup oleh kerak yang terdiri atas butir-butir tanah. Nah, di antara butir-butir tanah tampak adanya jaringan jamur berwarna coklat tua sampai coklat kehitaman. Kerak tersebut dari miselium yang membungkus akar dan berlendir. Nah, sedangkan gejala serangan jamur akar hitam, pada pangkal batang dan akar-akar terdapat banyak benang jamur berwarna hitam yang sering bersatu dan membentuk lapisan berwarna hitam. Untuk pengendaliannya, sanitasi dengan membongkar tanaman yang sakit bersama akar-akarnya. Kemudian bisa membuat parit isolasi sedalam 60-90 cm untuk mencegah penyebaran pada tanaman di sekitarnya. Bisa juga fungisida yang dioleskan pada pangkal batang atau akar tanaman yang sakit. Dan yang terakhir, pengendalian juga dapat menggunakan belerang atau kapur sebanyak 300 gram per pohon. Penyakit selanjutnya adalah mati pucuk. Nah, penyakit ini diketahui untuk pertama kali di Bengkulu dan Palembang. Nama mati pucuk ini diberikan karena mula-mula penyakit ini ditemukan pada tanaman kopi muda yang belum dipangkas ujungnya, dan gejala yang mencolok adalah matinya ujung tanaman. Untuk gejala ada dua tipe, ada yang menyerang pohon muda dan gejala serangan pada pohon tua. Nah, untuk pohon muda, cabang-cabang di sekeliling batang berkembang tidak simetris. Kemudian daun-daun pada cabang yang pendek berwarna hijau, kekuningan, suram, kaku, dan tidak sama ukurannya. Selanjutnya pertumbuhan batang akan terhambat. Nah, pada batang di sisi yang mempunyai cabang itu menjadi pendek, terdapat jalur memanjang dan kulitnya kurang atau tidak tergabus. Untuk gejala serangan pohon tua, daun pupus tetap tegak, berwarna hijau kekuningan, suram, kaku, keras, dan besarnya juga tidak sama. Daun-daun tua tampak warnanya menjadi agak coklat merah jambu. Matinya cabang-cabang primer yang dimulai dari ujung. Kemudian ada pohon mati sedikit demi sedikit dari cabang ke cabang. Dan yang terakhir, dalam pembuluh kayu terdapat bagian berwarna coklat yang arahnya memanjang batang. Pengendaliannya, cabang atau batang yang bergejala penyakit segera dipotong atau digergaji. Bagian-bagian yang dipotong ini dibakar atau dipendam cukup dalam. Yang kedua, daerah-daerah yang banyak terinfeksi
penyakit mati pucuk dianjurkan untuk membuat pohon-pohon kopi yang berbatang 3 atau 4. Nah, dan yang terakhir, kebun-kebun yang terinfeksi mati pucuk sebaiknya bibit di persemaian disemprot dengan fungisida tembaga. Nah, selanjutnya yaitu ada berbagai macam penyakit pada tanaman kelapa sawit. Yang pertama yaitu ada penyakit busuk pangkal batang atau BPB. Nah, busuk pangkal batang ini disebabkan oleh Ganoderma boninense yang merupakan penyakit paling destruktif di perkebunan kelapa sawit di Indonesia hingga Malaysia. Patogen ini tidak hanya menyerang tanaman tua, tetapi juga yang masih muda. Berjalan semakin cepat, terutama pada tanah dengan tekstur berpasir. Nah, gejala serangannya yang pertama yaitu seluruh tajuk menjadi kekuningan dan pucat karena kekurangan zat hara dan air sebagai akibat rusaknya perakaran sehingga pengisapannya dari dalam tanah menjadi terganggu. Selanjutnya yaitu daun-daun sebelah bawah tajuk berangsur-angsur merunduk, tapi yang sebelah atas tetap tegak serta lambat atau tidak mau membuka, sehingga terjadi ruang kosong yang membelah dua tajuk. Selanjutnya yaitu daun-daun tua akhirnya mengering dan terkulai menyeliputi ujung batang dari pohon. Untuk pengendaliannya sendiri dapat menggunakan tanah bebas Ganoderma dengan cara mengayak tanah sebagai media tanam. Selanjutnya sanitasi di bawah 5% dan selanjutnya yaitu ada penyakit busuk pucuk kelapa sawit. Penyakit Filipina. Penyakit busuk pucuk ini bukan disebabkan oleh serangga, virus, bakteri, nematoda, ataupun cendawan, tetapi disebabkan oleh Stramenophila yang tergolong dalam spesies Phytophthora palmifera. Penyakit ini menyerang tanaman yang akan memasuki masa produksi dan yang telah produksi. Gejala dari penyakit ini yaitu bila dibelah akan mengeluarkan bau yang busuk, mengering bagian pucuk, dan penyakit ini dapat menyebabkan kematian tanaman dan berlangsung sangat cepat bila serangan masuk ke titik tumbuh. Untuk pengendaliannya sendiri dapat secara mekanis, yaitu bagian pucuk tanaman harus dimusnahkan, sanitasi lahan pembersihan dan pemangkasan. Setelah itu pengendalian biologis, penggunaan kultivar resisten, dan penggunaan fungisida golongan fosfonat. Selanjutnya yaitu ada penyakit layu fusarium. Penyakit layu yang disebabkan oleh Fusarium oxysporum ini adalah patogen yang ditemukan di banyak negara Afrika dan juga pada beberapa daerah di Amerika Selatan, di mana diyakini dalam menanam bahan berasal dari Afrika. Untuk gejalanya, pada bibit dapat menunjukkan gejala layu meskipun benih sudah disiram. Dan pada tanaman dewasa, kelayuan yang diawali dengan daun yang terserang akhirnya berubah menjadi kuning dan akar yang terinfeksi apabila dicabut dan dibelah secara vertikal menunjukkan gejala diskolorasi pada pembuluh silan. Untuk pengendaliannya sendiri dapat menggunakan tanah yang bebas penyakit dan tidak menggunakan kembali tanah bekas bibit yang sakit. Selanjutnya dapat memusnahkan bibit-bibit sakit yang bergejala lanjut dan mengisolasi bibit sakit lainnya
pada satu bedeng yang berjauhan kurang lebih 20 meter dari bibit sehat. Selanjutnya yaitu melakukan penyiraman yang secukupnya. Kemudian ada penyakit bercak daun. Penyakit ini disebabkan oleh Curvularia atau lebih dikenal sebagai hawar daun Curvularia. Penyakit ini terdapat di berbagai perkebunan kelapa sawit di Indonesia, tetapi tingkat serangannya beragam tergantung pada kondisi lingkungan setempat dan tindakan agronomik yang dijalankan. Untuk gejala awal dari penyakit ini, yaitu tampak bintik kuning pada daun tombak atau yang telah membuka, bercak membesar dan menjadi agak lonjong dengan panjang 7 hingga 8 mm, berwarna coklat terang, dengan tepi kuning atau tidak. Pada bagian tengah bercak, kadangkala tampak berminyak. Gejala lanjutnya yaitu bercak dapat berubah menjadi nekrosis, beberapa bercak menyatu membentuk bercak besar tak beraturan, dan pada beberapa kasus, bagian tengah bercak mengering, rapuh, berwarna kelabu, atau coklat muda. Untuk pengendaliannya sendiri, dapat mengurangi volume air siraman sementara waktu, penyiraman secara manual dapat menggunakan gembor, dan lebih dianjurkan dan sebaiknya diarahkan ke permukaan tanah dalam polybag bukan ke daun. Selanjutnya yaitu dapat mengisolasi dan memangkas daun-daun sakit dari bibit yang bergejala ringan hingga sedang, dan selanjutnya dapat pula disemprot dengan fungisida tibenzol, kaptan, atau tiram dengan konsentrasi 0,1 hingga 0,2% tiap 10 hingga 14 hari. Selanjutnya dapat memusnahkan bibit yang terserang berat. Kemudian ada penyakit tajuk. Penyakit ini menyerang pada tanaman muda dan tanaman muda yang terserang itu mempunyai banyak daun yang membengkok ke bawah di tengah pelepahnya. Pada bengkokan ini tidak terdapat abak daun atau anak daunnya kecil atau robek-robek. Gejala ini mulai tampak pada janur. Di sini, anak-anak daun yang masih terlipat itu tampak busuk pada sudut atau tengahnya. Untuk sementara, tanaman terhambat pertumbuhannya, tetapi kelak akan sembuh dengan sendirinya. Meskipun demikian, ada kalanya tanaman yang sudah sembuh tadi menjadi sakit kembali, yang nantinya akan sembuh lagi untuk seterusnya. Nah, karena penyakit ini penyebabnya belum diketahui, sampai sekarang belum ada anjuran pengelolaan yang dapat diberikan. Pada umumnya, para pekebun cenderung untuk membiarkan penyakit itu karena tanaman akan sembuh dengan sendirinya. Dengan demikian, mereka terpaksa menerima kerugian yang terjadi karena terhambatnya pertumbuhan beberapa tanaman. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silakan menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Wassalamualaikum. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.